Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang itu Rabu tanggal 4 Oktober 2023 guys. Saya dari Arjeta Farm. Ulaika ala huda mirobihim wa ulaika humul muflihun guys. Bahwa orang yang beruntung itu sebenarnya bukan orang kaya guys, melainkan orang yang menang panoya yen Allah teh aya guys. Sehingga mudah-mudahan kita menjadi sadar dan tetap istiqomah di dalam beribadah guys. Pada kesempatan ini saya luangkan waktu untuk mengangon dulu guys domba betina indukan yang baru melahirkan sekitar 7 hari atau 10 harian lah guys. Ini takut lupa lagi saya. Nah, ini dikeluarkan dikarenakan saya mempunyai keyakinan bahwa tidak ada itu makhluk hidup yang sehat apabila dikurung terus-menerus guys. Jadi kembali lagi kepada manusia lah, kan kata dokter juga kalau misalkan bayi itu kan selalu cenat poe jam 8 begitu guys, biar kena sinar matahari yang mengandung vitamin D seperti itu guys. Ya juga ini pasti berlaku sama hewan juga begitu guys. Jadi terlepas dari semua teori-teori, tetap bahwa sinar matahari sangat vital dan mendukung kesehatan gitu guys. Nah, ini di belakang kandang itu ada lapangan lumayan luas guys, tetapi bukan milik pribadi dan di sini banyak sekali orang mah lamun tidak diangon mah bahaya guys. Di antaranya banyak kendaraan. Semenjak saya memelihara domba itu yang mati ketabrak itu berapa lah, ada 4 mamerin gas. Tetapi saya selesaikan dan saya penta ganti rugi akan menabrak. Dan selanjutnya ikan orang mah dijadikan guru lah gas. Jadi saya tidak mau berulang-ulang masalah ketabrak guys. Ada yang ketabrak, ada yang kesenggol, ada yang begitu guys. Tapi itu mah dulu guys, ketika kita belum sadar bahwa itu adalah bahaya. Kalau sekarang kita mengeluarkan dalam rangka ya menunjang kesehatan si domba guys. Jadi pada kesempatan ini si domba-domba bitmil, bukan bitmil ya, bitmil ada itu ya 2 ekor yang sudah melahirkan ini kita keluarkan sebentar saja guys, antara 1 atau 2 jam. Gunanya adalah ya untuk tadi begitu, supaya lebih sehat, itu tujuan utamanya guys. Nah, sebagai tambahan guys, ini kalau domba jantan ini nyusunya lebih sering daripada domba betina. Kalau salah bisa di komen ya guys ya. Tapi setelah saya amati, domba jantan lebih, ya anak jantan lebih sering nyusunya dibanding domba betina, anakan betina begitu guys. Kalau dilepas seperti ini, kenapa ada pertanyaan kok lebih sehat? Nah, jawabannya gampang guys, karena kalau dilepas itu tumbuhan itu bermacam-macam, dimakan semua guys. Jadi logikanya otomatis semakin banyak hijauan dalam hal jenisnya lebih baik daripada tunggal begitu guys. Jadi andaikan kita misalkan punya bang pakan kemudian hanya odot saja semata, nah sebaiknya diperkaya dengan rumput-rumput lain, khususnya baik itu jenis ataupun ininya kriteria tertentu, misalkan apa golongan leguminosanya atau golongan yang mengandung energinya atau apalah, karena kan itu hasil dari penelitian. Nah, kayak di lapangan seperti ini mengapa lebih sehat ya, dikarenakan milih sendiri guys, dan macam-macam gitu, ratusan guys. Di antaranya yang saya temukan di sini ya, yang secara nyata saya tangkap, pertama dia teh makan rumput liar ya. Kemudian legroomnya cenah ya banyak di sini legroomnya guys. Di antaranya ada sejenis kacang itu, kacang apa itu namanya saya kurang tahu, yang jelas bentuknya seperti ini nih. Nah, itu termasuk leguminosa. Kemudian yang seperti ini nih guys, nah juga termasuk leguminosa. Kemudian sering memakan daun-daun seperti lamtarogung guys, karena di tempat saya lamtarogung sangat banyak di pinggir-pinggir sawah begitu guys, atau di pinggir-pinggir jalan. Ada yang pendeknya sok ngaronyangan gini guys, jadi makan sendiri. Nah, begitu guys. Ini di pinggir tempat saya ya guys ya, saya
liarkan dan saya amati, karena tidak bisa itu domba dilepas begitu saja dan kitanya pergi. Itu sama saja dengan menunggu bom waktu guys. Maksudnya begini, ya sehari bisa pulang, 2 hari 3 hari mungkin begitu. Nah saatnya tiba mah bisa hilang guys, gak tahu itu, gak tahu ya, itu mah pengalaman dulu lah. Jadi bisa hilang, bisa dicuri orang, bisa mati dan sebagainya guys. Karena tidak ada teorinya tuh yang namanya domba dilepas kitanya main begitu, pulang sudah ada di kandang. Nah jangan, bahaya. Ya ini si Rebing nih guys, anaknya itu saya kasih nama si Jakatingkir biar gampang. Jadi si Jakatingkir ini dua-duanya jantan dan sudah berumur sekitar ya tidak lebih dari 10 hari mungkin. Dalam hal ini biar sehat sebagai kegiatan pagi, jadi kita dikasihkan luang waktu guys. Kalau mengejar waktu memang borosan keneh ngangon guys. Kalau misalkan kita ngangon seperti ini ditungguin, waduh bener waktu terboros guys. Jol-jol jam 12 makanya kalau orang-orang yang pintar itu ya, bagaimana caranya si domba dikandangin dan rumputnya kita yang mengondisikan. Diantaranya ya kalau orangnya sudah paham akan ternak, membuat bang pakan guys. Jadi ngaritnya itu gampang sekali begitu guys. Dan itu saya rasakan juga. Jadi kayak sekarang ini saya ngangon, seolah-olahnya ngangon sambil membuat video. Memang lama guys, jadi nunggu kitanya diam, kayak tidak produktif kitanya begitu. Jadi asa micin waktu guys. Makanya kalau menurut saya kalau pingin maju itu beternak, ya sistem angon bagus sih guys. Cuman kalau sedikit ngangonnya mungkin waktunya boros, hasil nggak seberapa begitu guys. Jadi bagaimanapun tetap sistem modern itu dikandangin gitu guys. Kitanya yang mengkondisikan rumput, karena kalau sistem angon begini habis waktu guys, boros waktu. Bisa saja misalkan kita nyuruh-nyuruh orang, ya bisa begitu. Cuman kan kalau bertumbuh itu kan kalau waktu sedikitnya kan nggak bisa nyuruh orang, tetap saja harus yang punya guys. Nah kalau dibiasakan di angon, waduh boros waktu guys. Kita kan seolah-olah pekerjaannya mungkin lebih efisien dikandangin gitu guys. Soalnya kayak sekarang saja nih, saya itu sambil buat video, nah saya menunggu domba seperti ini gitu ya. Waduh buang-buang waktu pisan. Kalau biasa nama segini teh sudah misalkan sudah mengerjakan apa gitu, diantaranya misalkan kalau saya pergi ke kebun ya ke bang pakan, kan ada pekerjaan diantaranya mau nyervis dinamo itu, mesin air kan belum bagus itu jalannya, ya bisa aja tuh ngerjain itu. Kemudian beberes hebel kan guys, ada sedikit lagi kurang tinggi kan. Kemudian yang lainnya banyak pokoknya guys. Nah kalau dinunggu begini mah aduh habis nih. Tetapi biarinlah, ini edukasi saja bahwa memang beternak itu ya harus dikondisikan biar efisien itu bagaimana begitu guys. Nah begitu guys, ini mengacapruk saja biar. Nah ini jalan tuh, jadi makanya ada kejadian-kejadian ketabrak ya karena di pinggir jalan guys kandangnya begitu guys. Tapi itu dulu, kalau sekarang wah masa harus terjun ke jurang yang sama guys. Karena kita itu berpikir, manusia itu berpikir, bukan kalau satu celaka, kedua celaka lagi, tiga celaka lagi, empat celaka lagi, itu mah berarti tidak berpikir. Itu mah biasanya binatang guys. Kalau binatang mah pemikiran, kemarin celaka juga tetap begitu lagi, karena kan kalau binatang yang main itu bukan otak melainkan insting guys. Jadi instingnya kayak domba
domba itu domba tangkas, katanya domba tangkas ya guys ya, dilatih, katanya dilatih biar diadunya bagus begitu. Tetapi tidak bisa guys, karena domba itu, binatang itu menggunakannya insting bukan otak guys. Kalau petinju, lihat saja petinju yang jago itu bukan yang bek 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 bek, bukan. Yang jago mah santai ya guys, dimana ada peluang mukul begitu. Beda sama binatang kan, meskipun dilatih tiap hari juga yang namanya diadu gitu ya guys, karena tidak ada otak yang berpikir. Kalau domba berpikir mah tuh mah daekeun dipukul orang guys, dia paham nantinya akan dipencitkan tetap daek. Nah, karena tidak berpikir begitu guys. Jadi kalau ada orang yang melatih domba pul-pulan, saya suka ingin ketawa juga begitu, karena yang namanya domba dilatih tiap hari. Dah mau pintar-pintar guys, soalnya gitu lah. Ya kalau setuju itu juga, itu kan masa pribadi nih guys. Pribadi itu perkataan saya secara pribadi, bukan perkataan saya sebagai peternak atau bukan secara ilmiah begitu guys. Jadi kalau salah ya juga minta maaf. Di antaranya seperti inilah guys, masalah genetika misalkan guys. Kan sekarang itu ramai kalau pengen domba itu yang rumpung bagaimana. Yang namanya domba mah, yang namanya genetik tidak bisa kembali lagi. Andaikan seperti inilah, kan domba Garut yang asli itu satu bertanduknya merenan, badannya tinggi besar. Nah itu misalkan itu kan genetik yang pertama, itu genetik asli domba Garut. Nah ketika domba Garut yang asli dikawinkan dengan domba biasa, itu akan menghasilkan domba rumpung juga, tidak ada telinganya, tetapi itu bukan domba tangkas lagi. Nah terus kemudian kalau dijual katanya ini domba tangkas, tidak bisa. Yang namanya domba Garut yang sudah dikawinkan silang, apalagi misalkan sama priangan atau yang lainnya, yaitu genetiknya menjadi turun guys. Jadi tidak akan lagi domba tangkas gitu guys. Kalau manusia aja lah dikawinkan sama orang Sudan misalkan guys, anu hararidengnya. Nah itu anaknya itu ketika pengen anaknya hasil perkawinan itu, kalau dikawinkan lagi sama orang asli Indonesia, tidak menjadi Indonesia lagi, tetap ada turunan Sudannya, pasti ayah hidangan gitu guys. Sama domba juga seperti itu, kalau sudah priangan dikawinkan sama Garutan, ya itu udah campuran begitu. Kalau orang paham tahu pas di kepalanya atau di bodinya seperti itu guys. Kalau yang asli original Garut asli, ya itu postur tubuhnya juga beda begitu. Ya sambil ngobrol-ngobrol mengenai domba itu guys. Sekarang sudah beres kayaknya, kita masukin saja ya. Segitu dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.